Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 64. Masa lalu yang telah terlupakan dan termaafkan, bukankah akan tetap ada? Bukankah akan selalu ada kata kembali jika kenetralan hati sudah sampai pada kontrasnya? Gelapnya malam seakan membuat hati semakin sunyi dan hampa, mengambil segala kesempatan indah yang bisa diraih oleh siapapun jua. Kesempatan tak datang dua kali, itu hanya bagi mereka yang percaya. Raka memukul-mukulan tangannya ke arah setir mobilnya. Pikirannya sudah kembali tak fokus atas pemandangan apa yang telah ia lihat malam itu. Pemandangan yang membuat pikirannya kembali terlukai kesalahan. Bodoh, aku memang bodoh. Bisa-bisanya aku merasa kembali lemah seperti ini karena melihat kamu bahagia bersama laki-laki lain. Senja, harusnya kamu pilih aku. Seru Raka meluapkan emosinya. Kaki kanannya terus menginjak pedal gas dengan begitu kuat dan penuh amarah. Bahkan tanpa berniat untuk berpindah ke sebelah pedal rem. Kosongnya jalanan di malam hari pun seakan mendukungnya. Aku masih mencintai kamu, Senja. Sebenarnya aku masih sangat menginginkan kamu. Aku patah, Senja. Dan sekarang aku tahu bagaimana kepatahan kamu dulu saat aku tinggalkan kamu tanpa pamit. Menghapus rasa genggaman tak semudah mencuci tangan. Begitu pula dengan membekukan pelukan terakhir yang dulu terasa begitu hangat. Bukan salah takdir, hanya saja kamu yang keliru dengan keputusanmu. Bukan dia yang salah. Hanya saja ia lelah untuk bertahan, lelah untuk berjuang sendirian. Apalagi untuk kamu yang tak pernah menghargai apa arti dari kata hadir. Karena setia itu hanya untuk bersama, bukan untuk merana. Kenapa kamu secepat itu mendapatkan seseorang laki-laki yang mampu menghapus bersih nama aku di hati kamu, Senja? Kemana kesetiaan kamu? Kenapa kamu gak bertahan untuk tetap mencintaiku walau saat itu aku sedang pergi sebentar? Raka menyadari kebodohannya, lagi, dan lagi. Untuk kesekian kalinya, hati seorang wanita memang kuat tak terkecuali Senja, bak batu karang di pinggir pantai. Tapi akankah selamanya kuat? Tidak. Semakin lama ia akan terkikis oleh hempasan ombak, oleh tetesan hujan. Selanjutnya akan rapuh dan hampa, kosong di bagian dalam, lalu musnah direlakan semesta. Kita pernah berbincang, Senja. Apakah mencintai seseorang itu harus selalu berharap untuk terbalaskan? Dan kamu menjawab, ketika mencintai seseorang, kita harus siap. Siap untuk memperjuangkan atau melupakan. Raka menyeka air matanya yang menetes.
Sakit pada luka itu nampaknya begitu dalam, membuat goresan di hatinya. Tapi apa yang kamu perbuat? Kenapa dulu kamu memilih mencintai untuk memperjuangkan, tapi sekarang kamu malah memilih mencintai untuk melupakan? Lalu apakah aku akan bertindak sebaliknya? Raka kembali memukul-mukulkan tangannya hingga terlihat berwarna kemerahan karena terbentur benda tumpul. Rasa sakit pukulan pada setir mobil, rasanya tak bisa menetralisir sakit di hatinya. Kenapa Senja? Kenapa kamu jahat sama aku? Kenapa kamu malah pergi yang memilih laki-laki itu dibanding aku? Padahal kan dulu aku hanya mengetes kesetiaanmu aja. Kamu pembohong, Senja. Hingga pandangannya mulai tak fokus saat berada di sebuah tikungan tajam. Laki-laki itu tak dapat lagi mengendalikan laju kendaraannya yang begitu cepat melesat. Hingga akhirnya keberadaan sebuah truk dari arah berlawanan mengembalikan sadarnya. Kecelakaan pun tak dapat dihindari. Raka membanting setir ke arah berlawanan untuk menghindari truk. Namun sayangnya, ada sebuah pohon besar yang menghalangi laju kendaraannya lebih jauh lagi. Dan benar saja tabrakan tak dapat dihindari. Truk tersebut oleh hingga badan truk terguling. Sedangkan Raka, badan mobilnya sudah hancur tak berbentuk. Lalu bagaimana keadaan dengan Raka? Ada kecelakaan. Pak, Bu. Ayo kita tolong pengemudinya. Itu sepertinya badannya terjepit badan mobilnya, seru warga sekitar yang terkejut. Malam semakin menggulita seraya menyeka semua bintang yang berkumpul untuk menghiasi gelapnya malam. Kesunyian pun kian menyelimuti setiap lunglai yang hadir. Seolah memberitahu para insan untuk segera beristirahat. Senja kembali ke kamarnya dengan wajah yang bahagia. Meski raganya lunglai diterka banyaknya kegiatan, tapi ia masih terus bersyukur karena akhirnya ketakutannya tak sesuai realita. Sayang, hari ini aku senang banget. Makasih ya, ucap Fauzan tiba-tiba masuk kamar dan memeluk sang istri dari belakang. Harusnya aku yang berterima kasih sama kamu, karena kamu udah kasih aku kejutan yang sangat istimewa. Kamu juga udah kasih aku keluarga yang lengkap, makasih ya. Ucap Senja membalas genggaman tangan sang suami. Aku pikir dulu kebahagiaan aku akan terasa lebih hidup setelah aku menikahi kamu. Tapi sekarang aku merasa jauh lebih sempurna setelah aku merasa dicintai sama kamu. Desah Fauzan sambil mengeratkan pelukannya. Entah apa yang menekan keberanian Senja, hingga ia berani untuk berbalik badan dan membalas tatapan tajam mata sang suami. Tatapan tajam yang kini sudah menjadi candu untuknya. Dihempaskannya tubuh sang suami ke atas ranjang, hingga tubuh kekarnya berbaring dengan setengah kakinya masih menjuntai di lantai. Matanya terlihat sinis penuh ambisi, sedangkan senyumannya penuh arti. Fauzan merentangkan kedua tangannya, seraya menyambut kedatangan tubuh sang istri yang sudah pasti akan menghampirinya di dalam kenyamanan. Tak peduli telah terjadi hal apa sebelum ini. Senja mulai mendatangi tubuh sang suami dengan senyuman yang begitu menggoda.
Rasa lelahnya yang masih menggerogoti tubuhnya memaksanya untuk melakukan hal yang lain. Kamu berharap apa sih? Aku kan lagi hamil muda. Mau enak-enak ya? Nanti ya, setelah anak pertama kamu ini lahir, hehe. Ejek Senja kembali bangun dari atas tubuh sang suami. Diperhatikannya satu persatu langkah kaki sang istri menuju kamar mandi. Rasa sakit karena hasrat yang sedikit lagi akan tersalurkan, kini malah harus menelan kemakluman. Ya ampun, kamu tahu gak sih rasanya gak jadi itu bagaimana? Gumam Fauzan sambil mengacak-acak rambutnya. Menunggu anak pertama lahir, sedangkan janin itu masih berusia beranjak 5 bulan. Ya ampun, Fauzan terbayang betapa tersiksanya batin ketika harus menahan hasrat hingga hampir 4 bulan lamanya. Bahkan lebih dari itu, bukan? Karena tidak akan mungkin kan setelah baru melahirkan, Senja akan memenuhi kewajibannya lagi kepada sang suami. Benar-benar ujian yang amat berat. Diraihnya ponsel di atas nakas, lalu ia menghubungi seseorang yang ada di seberang sana. Berharap ada sebuah jawaban yang sangat ia butuhkan dan ia harapkan sesuai dengan keinginannya. "Halo Dokter Ira," seru Fauzan. "Halo Fauzan, kenapa?" tanya Dokter Ira ketus. "Judes banget, aku butuh bantuan kamu, ini penting urusan dunia akhiratku," ucap Fauzan mendramatisir. "Apa sih, kalau nanya tuh langsung ke intinya aja, buruan nih, aku capek baru pulang praktek," ketus Dokter Ira lagi. "Aku mau nanya, sebenarnya itu emang maksudku," ucap Fauzan terbata-bata. "Apa sih, kalau bertele-tele besok aja deh, aku mau istirahat." "Aku tutup ya, baik," ucap Dokter Ira seraya menutup sambungan telepon. "Kalau hamil muda boleh berhubungan gak?" seru Fauzan to the point. Hahaha, kamu kebelet banget ya, sampai istri lagi hamil aja masih mau disabet, tanya Dokter Ira masih sambil tertawa terbahak-bahak. "Jangan meledek dong, istriku itu pasien kamu, harusnya gak masalah dong kalau konsultasi kayak gini," seru Fauzan mengecilkan suaranya lagi. Oke, aku cuma ngakak aja sih. Tapi yang ngasih aku pertanyaan seperti ini memang bukan cuma kamu aja kok. Banyak suami-suami yang ragu apalagi kalau ini kehamilan pertama istrinya. Sebenarnya boleh asal kondisi janin di dalam kandungan itu baik-baik aja. Maksudnya gak ada kelainan atau istrinya gak pernah ada riwayat keguguran, prematur dan sebagainya. "Terus kalau kondisi Senja gimana? Aman kan?" tanya Fauzan meyakinkan. "Terakhir aku periksa Senja di bulan lalu sih, kondisi dia dan janinnya itu baik-baik aja, sehat dan normal." "Jadi gimana? Boleh apa gak?" tanya Fauzan gemas. "Ngebet banget deh, ya ampun. Tapi kamu juga harus ingat, harus pelan-pelan. Jangan samakan kegiatan kalian itu seperti saat sebelum Senja hamil," seru Dokter Ira menyarankan. "Oke, makasih ya Ra, bye."
Dengan terburu-buru Fauzan mematikan sambungan teleponnya pada Dokter Ira. Lalu dengan terburu-buru, Fauzan juga keluar dari kamarnya untuk mencari kamar mandi di kamar lain. Setidaknya mereka bisa selesai membersihkan badan mereka di waktu yang sama. Setelah beberapa waktu berlalu, Fauzan kembali ke kamarnya dan sang istri yang belum juga selesai dari kamar mandi. Sangat memakan waktu, bukan? Senja mana? Aku udah wangi banget ini loh aku. Ah cewek, mandi lama sih, ngitungin debit air di dalam batu dulu kali ya, ucap Fauzan sambil melipat tangannya di dada. Setelah suara air sedikit mengecil, Fauzan kembali merapikan rambutnya. Sebisa mungkin ia harus memancarkan aura ketampanannya di depan sang istri, agar keluluhan dapat memihak padanya. Hei, sayang, goda Fauzan menggoda sang istri. Fauzan langsung berlarian kecil menghampiri pintu kamar mandi, memajang dirinya untuk bisa mematung dan seraya mematung di hadapan sang istri yang baru selesai mandi. Kamu ngapain? Kok wangi banget? Kamu udah mandi? Mandi di mana? Tanya Senja bertubi-tubi. Rumah ini punya kamar yang banyak, sayang. Jadi aku pakai salah satu kamar mandi yang ada di kamar itu. Oh gitu. Terus kamu ngapain ada di sini, di depan pintu kamar mandi dan berpose seperti itu? Kenapa? Balas Senja berpura-pura polos. Sayang, jangan berpura-pura seperti itu. Aku yakin kamu sebenarnya udah tahu kan apa aja hal yang boleh dan gak boleh dilakukan saat hamil, iya kan? Tanya Fauzan perlahan mendekatkan tubuhnya pada sang istri. Aku gak tahu, Fauzan, ucap Senja menyembunyikan tawanya. Kamu tahu gak rasanya pusing kelilingan saat menahan sesuatu itu gimana? Gak jadi tersalurkan tuh rasa sakitnya gimana? Tanya Fauzan memeluk pinggang sang istri dengan erat. Sengaja, biar kamu kelabakan, biar kamu ngerasain kalau lagi pengen, tapi akunya gak bisa, hehe, ejek Senja sambil melingkarkan kedua tangannya di leher sang suami. Terus kamu ngomong gitu tujuannya apa? Sayang, seolah-olah kamu ngerasa gak pengen, tapi sikap kamu nunjukin kalau kamu pengen. Ini buktinya, kamu balas pelukan aku kan? Tanya Fauzan menyingkirkan jarak keduanya. Tanpa menjawab lagi, Senja sudah lebih dulu terbuai akan belayan itu. Sang suami memang benar ahli menaklukkan hati sang istri. Sedangkan Senja, ia sudah melemah dengan tatapan yang lembut itu. Aku akan lakukan perlahan. Aku gak mau menyakiti kamu maupun janin kita. Ingatkan aku jika perlakuanku terlalu kasar ya, sayang. To be continued. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.